Salam saudara yang kasih dalam Tuhan, kita berjumpa kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Dan saya senang pagi hari ini bisa menjumpai saudara kembali di awal pekan minggu ini. Dan kembali saudara, sebelum kita memulai aktivitas kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan kali ini terambil dari Mazmur, dan dalam bulan ini kita akan sama-sama belajar dari kitab Mazmur. Kita membaca di hari ini adalah Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam ayat-ayat yang baru saja kita baca, pemazmur menjelaskan tentang cara hidup orang benar, khususnya bagaimana cara mereka menjaga kehidupan mereka. Ada 3 cara yang bisa kita lihat di dalam ayat-ayat ini. Cara yang pertama adalah tidak berjalan dalam nasihat orang fasik. Dikatakan di sana berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Nah, salah satu ciri dari orang yang benar atau orang yang saleh adalah mereka tidak akan meminta nasihat orang fasik, apalagi sampai melakukannya. Meskipun orang-orang fasik, mereka mungkin begitu cerdas, mereka begitu cerdik, dan mereka terpelajar. Namun orang benar tidak akan pernah meminta nasihat kepada mereka. Mereka tidak akan pernah menjadikan orang-orang fasik sebagai referensi atau penasihat-penasihat yang baik bagi mereka. Karena nasihat orang fasik itu bertentangan dengan ajaran firman Tuhan. Orang fasik suka memberikan kepada kita nasihat-nasihat yang bertentangan dengan perintah firman Tuhan. Mereka akan memberikan nasihat-nasihat yang membuat kita menuruti hawa nafsu kita. Dan bukan cuma itu, mereka juga dapat mengajar kita untuk lihai dalam menghindari konsekuensi-konsekuensi dari tindakan buruk yang kita lakukan. Karena itu orang yang saleh akan menjaga dirinya untuk tidak mendengarkan nasihat orang fasik. Itu cara hidup yang pertama. Kemudian cara hidup yang kedua, orang benar tidak akan berdiri di jalan orang berdosa. Alkitab berkata bahwa orang benar tidak berdiri di jalan orang berdosa. Orang yang benar akan menghindarkan diri sedemikian rupa agar tidak melakukan apa yang orang-orang berdosa biasa lakukan. Jalan hidup orang berdosa tidak akan menjadi jalan hidupnya. Ia tidak akan mendengarkan nasihat mereka, dan ia tidak akan menghidupi cara hidup mereka. Mungkin di dalam kehidupan sehari-hari ia pernah tergelincir melakukan dosa yang pernah mereka lakukan, tapi ia tidak akan nyaman untuk tetap tinggal dan hidup di dalam kubangan itu. Ia akan bangkit dan kembali berjalan di jalan yang benar, dan ia akan kembali menapaki jalan kesalehan, yaitu jalan yang dikehendaki Tuhan bagi kehidupan dia. Itulah ciri-ciri kehidupan batin orang-orang yang saleh. Dan hal yang ketiga yang merupakan cara hidup orang yang saleh adalah orang yang saleh tidak akan duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat yang baru saja kita baca dikatakan bahwa yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Jadi salah satu ciri orang yang saleh adalah dia bukan saja tidak meminta nasihat orang fasik, ia juga tidak akan melakukan kejahatan yang biasa dianggap normal oleh orang fasik, tapi juga ia tidak akan duduk dengan nyaman dengan orang-orang yang memusuhi orang yang benar. Ia tidak akan berdiskusi tentang bagaimana caranya melanggar aturan Allah, bagaimana caranya melakukan kejahatan tanpa diketahui, atau mencari celah bagaimana caranya untuk menyerang orang benar. Karena hal-hal tersebut bertentangan dengan karakter dasarnya sebagai orang benar. Jadi saudara, pagi hari ini ada 3 hal yang sudah kita pelajari tentang bagaimana cara hidup orang benar atau orang yang saleh. Yang pertama, tidak berjalan dalam nasihat orang fasik. Dan yang kedua, tidak berdiri di jalan orang berdosa. Dan yang ketiga, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Demikian firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala bersama-sama dan kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur untuk anugerah dan kasih bagi kami. Terima kasih Engkau sudah menjagai kami dari istirahat malam, dan pagi hari ini kami sudah bangun dan kami boleh merenungkan firman-Mu Tuhan, dan sebentar lagi kami akan menjalankan aktivitas kami. Kami serahkan semua yang kami kerjakan ke dalam tangan-Mu Tuhan, biar semua yang kami kerjakan itu mempermuliakan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu saja. Haleluya, amin. Amin saudara, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.